Terkuaknya dugaan korupsi PDNS Kominfo, antara kejahatan siber dan permainan kotor anggaran negara. Ketika ransomware membuka tabir kejahatan. Pada pertengahan tahun 2024, Indonesia kembali dihebohkan oleh serangan siber besar-besaran yang menyasar Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Serangan ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi sebuah peristiwa yang mengakibatkan lumpuhnya berbagai layanan publik, termasuk layanan administrasi kependudukan, imigrasi, dan kesehatan. Data pribadi jutaan warga terekspos di dunia maya, memicu kepanikan massal. Dalam keterkejutan ini, muncul nama yang sudah tak asing lagi di dunia siber, Bjorka. Sosok hacker yang sebelumnya sempat membuat heboh dengan membocorkan data pemerintah kembali beraksi, mengklaim bahwa serangan ransomware yang terjadi adalah bukti kelemahan sistem keamanan nasional. Namun, lebih dari itu, Bjorka menyebut ada sesuatu yang lebih besar di balik ini, dugaan korupsi dalam proyek PDNS yang bernilai hampir 1 triliun rupiah. Informasi ini segera menarik perhatian aparat penegak hukum. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat bergerak cepat, mengeluarkan surat penyelidikan terhadap proyek ini. Sejumlah pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital Kombigi, mulai dipanggil untuk diperiksa. Dugaan mulai mengarah pada pengondisian pemenang tender, penggelembungan harga, dan kerjasama dengan perusahaan yang tidak memenuhi standar keamanan data. Apakah benar proyek PDNS ini menjadi lahan korupsi yang merugikan negara? Bagaimana serangan siber bisa mengungkap kejahatan di baliknya? Dan siapa saja yang sebenarnya terlibat? Artikel ini akan mengulas secara mendalam tentang bagaimana skandal ini terbongkar, siapa pihak-pihak yang diduga terlibat, serta dampak besar yang ditimbulkannya terhadap keamanan data nasional dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pusat Data Nasional, ambisi besar yang runtuh oleh korupsi. Proyek Pusat Data Nasional (PDN) pertama kali digagas sebagai bagian dari rencana strategis pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital nasional. PDN ini diharapkan dapat menjadi pusat penyimpanan data berbagai instansi pemerintah, sehingga lebih efisien, aman, dan terintegrasi. Namun, sebelum pembangunan PDN utama rampung, pemerintah memutuskan untuk membangun Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) sebagai solusi jangka pendek. Anggaran yang digelontorkan mencapai 958 miliar rupiah, dengan tender yang dimenangkan oleh PT AL dan beberapa perusahaan lainnya. Di atas kertas, proyek ini tampak menjanjikan. Namun, sejak awal, berbagai tanda tanya muncul. Proses tender yang janggal, beberapa perusahaan yang lebih kompeten kalah dalam proses lelang, sementara PT